but there's nothing you could tell them. Just made a million, got another million on my schedule. No love for 'em, they could break it hard. No keys, push to start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's nothing. When I pulled off the lot, that's stunt. I feel the town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah, you know what it is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Novita Haryani dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kompensasi dan insentif. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Miranda E. Panjaitan, yang kedua ada Yayu Winanti, dan yang terakhir ada Vanessa Irana. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih arti dari kompensasi. Jadi, kompensasi adalah imbalan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai penghargaan atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Kompensasi bisa berupa imbalan finansial maupun non-finansial yang bertujuan untuk memotivasi, mempertahankan, dan memuaskan karyawan dalam organisasi. Slide selanjutnya, saya akan membahas pengelompokan kompensasi. Jadi kompensasi itu terbagi menjadi 2, yaitu kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Apa sih kompensasi finansial? Jadi kompensasi finansial ini adalah imbalan yang berbentuk uang atau manfaat. Contohnya itu gaji pokok, gaji yang diberikan setiap bulan seperti 5 juta, 10 juta, terus upah yang per hari misalkan 200, terus insentif yang diberikan setiap bulan jika capai target. Nah, yang keempat ada bonus. Bonus itu diberikan tahunan. Yang kedua itu ada kompensasi non-finansial. Jadi, kompensasi yang tidak berbentuk uang dan manfaat tapi meningkatkan kepuasan kerja. Contohnya itu pekerjaan yang menantang atau proyek baru yang bisa meningkatkan keterampilan, terus peluang karir. Jadi, si karyawan ini bisa naik jabatan atau melakukan sertifikasi yang mendukung profesinya. Selanjutnya ada jaminan sosial seperti asuransi kesehatan dan keluarga, terus BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, serta dana pensiun. Selanjutnya ada kepuasan kerja, di mana kalau lingkungan kerja fleksibel, terus budaya kerjanya oke sama si karyawan, ini kan dapat mendukung nih si karyawan untuk berkembang di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan administrasi kompensasi. Yang pertama itu mendapat karyawan yang berkualitas. Contohnya apa sih? Misalkan si HRD menawarkan gaji yang tinggi dan tunjangan-tunjangan yang bagus manfaatnya. Ini bisa memberikan kompensasi yang kompetitif nih kepada si calon karyawan. Nah, yang kedua itu mempertahankan karyawan yang ada. Contohnya memberikan bonus tahunan untuk karyawan yang berkontribusi tinggi atau misalkan memberikan prestasi-prestasi. Selanjutnya yang ketiga ada meningkatkan produktivitas. Jadi contohnya sales diberi komisi tambahan jika mencapai target penjualan. Itu akan meningkatkan kayak apa ya? Pekerjaan mereka gitu dengan semangat. Yang keempat itu memperoleh keunggulan kompetitif. Jadi contohnya itu kompensasi yang menarik bisa membuat perusahaan lebih unggul dalam menarik karyawan baru. Yang kelima ada aturan hukum, di mana si perusahaan harus mematuhi nih standar hukum si ketenagakerjaan, kayak pemerintah seperti UMR atau UMP kabupaten. Nah, yang terakhir itu adalah sasaran strategi, di mana memberikan bonus khusus pada tim R&D untuk mendorong inovasi produk dan perusahaan akan berkembang lebih cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tantangan dalam kebijakan kompensasi. Tantangan dalam kebijakan kompensasi terbagi atas 8, yaitu yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja. Ini adalah gaji dipengaruhi oleh ketersediaan pekerja. Jika ada sedikit orang dengan keahlian tertentu, gajinya akan lebih tinggi, dan sebaliknya jika pekerjaan itu banyak
di banyak orang atau banyak peluang itu kemungkinan gajinya akan lebih rendah. Kemudian ada perekonomian. Saat ekonomi membaik, gaji cenderung naik. Namun jika ekonomi memburuk, gaji bisa tertekan. Kemudian nomor 3 ada serikat buruh, yaitu serikat pekerja bisa mempengaruhi gaji dengan menuntut kenaikan atau membatasi jumlah tenaga kerja. Kemudian keuangan perusahaan. Jika perusahaan punya keuangan yang sehat, mereka bisa membayar gaji lebih tinggi. Jika tidak, gaji akan disesuaikan. Kemudian ada kebijakan perusahaan. Kebijakan perusahaan itu ada terbagi 3, yaitu yang pertama pay leader, yaitu memberi gaji lebih tinggi dari perusahaan lain. Yang kedua ada pay followers, yaitu memberikan gaji lebih rendah karena keterbatasan dana. Kemudian nomor 3 itu market rate, yaitu gaji sesuai dengan rata-rata pasar. Yang keenam ada produktivitas, yaitu karyawan yang bekerja lebih baik dan lebih produktif biasanya mendapatkan bonus atau insentif. Nomor 7 yaitu biaya hidup. Gaji harus disesuaikan dengan biaya hidup di daerah tersebut. Kota besar membutuhkan gaji yang lebih tinggi. Yang kedelapan yaitu pemerintah. Pemerintah itu aturan pemerintah seperti upah minimum harus diikuti oleh perusahaan. Selanjutnya adalah keadilan dalam kompensasi. Teori keadilan adalah karyawan ingin merasa dibayar adil. Mereka membandingkan gaji dengan kerja keras dan kontribusi mereka. Keadilan terbagi atas 3, yaitu keadilan prosedural, yaitu proses penentuan gaji yang adil. Kemudian keadilan distributif, yaitu gaji yang sesuai dengan kinerja. Kemudian ada yang terakhir, keadilan eksternal, yaitu membandingkan gaji dengan perusahaan lain. Baik, selanjutnya adalah evaluasi pekerjaan. Tujuannya adalah menilai seberapa penting atau bernilainya suatu pekerjaan untuk menentukan gaji yang adil. Metode evaluasi pekerjaan itu ada 3, yaitu peringkat. Peringkat ini adalah mengurutkan pekerjaan dari yang paling penting ke yang paling tidak penting. Kemudian ada klasifikasi, yaitu mengelompokkan pekerjaan ke dalam kategori berdasarkan kesamaan tugas. Yang ketiga ada perbandingan faktor, yaitu membandingkan berbagai aspek pekerjaan seperti keterampilan dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir adalah poin. Poin ini memberikan poin pada tugas atau tanggung jawab pekerjaan untuk menentukan nilainya. Kemudian selanjutnya adalah penetapan harga pekerjaan. Penetapan harga pekerjaan terbagi atas 3, yaitu tingkat bayaran, di mana tingkat bayaran adalah pekerjaan yang serupa diberi gaji yang sama. Kemudian ada nomor 2, yaitu rentan bayaran. Rentan bayaran ini adalah gaji dengan kisaran tertentu tergantung pada pengalaman atau kinerja. Kemudian yang terakhir adalah birth banding, yaitu menggabungkan beberapa tingkatan gaji jadi lebih sedikit, membuat lebih fleksibel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini ada sistem pembayaran tunggal versus dengan yang disesuaikan. Apa sih sistem pembayaran tunggal? Nah, di sini ada bayaran sama untuk pekerjaan setingkat. Adalah kebijakan kompensasi di mana setiap karyawan yang melakukan pekerjaan dengan tingkatan yang sama akan menerima gaji yang sama. Sistem ini memiliki keuntungan dalam menciptakan keadilan, mengurangi kecemburuan antar karyawan, dan mendorong rasa kesetaraan di dalam organisasi. Contohnya, sistem pembayaran tunggal, semua karyawan di posisi staf admin akan menerima gaji 5 juta rupiah tanpa melihat pengalaman atau lamanya bekerja. Yang kedua adalah komparasio. Komparasio itu perbandingan rata-rata bayaran dengan titik tengah bayaran, yang dimana ukuran yang menunjukkan perbandingan antara rata-rata gaji karyawan pada suatu level dengan midpoint atau titik tengah dari skala gaji tersebut. Nilai komparasio menunjukkan apakah gaji yang diterima karyawan sudah sesuai dengan kebijakan perbayaran organisasi. Jika komparasio mendekati 100%, artinya gaji karyawan sudah sesuai dengan titik tengah yang ditetapkan. Jika di bawah gaji,
cenderung lebih rendah dan rata-rata, dan jika di atas gaji lebih tinggi dari rata-rata. Contohnya adalah jika midpoint gaji untuk posisi staf admin adalah 5 juta rupiah dan rata-rata gaji karyawan di posisi tersebut 4,5 juta rupiah, maka compo ratio adalah 90%, menunjukkan bahwa gaji rata-rata karyawan berada di bawah titik tengah. Yang selanjutnya adalah insentif. Apa sih insentif itu? Insentif itu adalah bentuk kompensasi yang diberikan untuk meningkatkan motivasi pegawai dengan cara menghubungkan imbalan langsung dengan prestasi atau produksi. Insentif ini biasanya diberikan kepada pegawai yang prestasi atau produktivitasnya dapat diukur secara objektif seperti dalam bidang industri. Selanjutnya, jenis-jenis insentif. Di sini ada jenis-jenis kesejahteraan finansial penerimaannya dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja yang langsung terhubung dengan aspek materi. Contohnya bonus tambahan, komisi, kenaikan gaji, tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi dan perumahan, yang terakhir dana pensiun dan tabungan. Yang kedua adalah non-financial incentive. Non-financial insentif ini imbalan yang tidak berupa uang, namun dapat meningkatkan kepuasan, kenyamanan, dan motivasi karyawan atau penerima untuk bekerja lebih baik. Insentif ini lebih berfokus pada peningkatan atau pengalaman kerja dan pengembangan diri, yaitu dengan contohnya pengakuan dan penghargaan, kesempatan pengembangan karir, promosi dan jabatan, waktu kerja yang fleksibel, lingkungan kerja yang nyaman, serta liburan tambahan atau cuti berbayar. Yang ketiga, sosial insentif. Sosial insentif ini adalah bentuk dorongan yang memberikan manfaat dalam hubungan sosial, pengakuan, dan penerimaan dalam lingkungan atau komunitas. Jenis insentif ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sosial individu, serta membangun kebersamaan dalam tim atau organisasi. Yang contohnya adalah peningkatan status sosial di perusahaan. Yang kedua, partisipasi dalam proyek prestisius. Yang ketiga, pengakuan publik atau upacara penghargaan. Yang keempat, program kebersamaan dan sosialisasi. Yang kelima, perhatian dari atasan atau manajer. Dan yang terakhir, peluang jaringan atau networking. Dari kesimpulan tersebut, maka lebih insentif finansial lebih berfokus pada manfaat ekonomi dan langsung berdampak pada kesehatan finansial. Yang insentif non-finansial meningkatkan pengalaman dan perkembangan diri yang meningkatkan kepuasan kerja. Dan insentif sosial mendorong aspek penerimaan, pengakuan, dan hubungan sosial yang memperkuat rasa memiliki dalam tim atau organisasi. Selanjutnya adalah sistem upah insentif. Sistem upah insentif ini yang pertama untuk karyawan produksi. Yang berdasarkan output, insentif ini diberikan sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi atau diselesaikan. Misalnya semakin banyak barang yang akan dihasilkan, maka semakin tinggi insentif yang diperoleh. Yang kedua, berorientasi kuantitas dan efisiensi. Karena karyawan produksi sering bertugas menghasilkan output fisik, insentif fokus pada jumlah dan kecepatan produksi tanpa mengembangkan kualitas. Contohnya insentif per potong, upah lembur, dan bonus pencapaian target bulanan. Yang kedua, untuk karyawan non-produksi adalah berdasarkan kinerja atau target kualitatif, orientasi pada hasil atau layanan, yang contohnya bonus tahunan atau pencapaian target. Insentif layanan pelanggan atau penghargaan kinerja individu. Dan yang terakhir adalah sistem seluruh karyawan. Untuk seluruh sistem upah insentif untuk seluruh karyawan ini yang terdiri dari insentif kolektif atau insentif kerja perusahaan, tujuannya adalah meningkatkan loyalitas dan kebersamaan. Contohnya adalah bonus akhir tahun berdasarkan laba perusahaan dan program hasil atau bonus kinerja tim. Dengan sistem ini, setiap karyawan
baik produksi dan non-produksi, maupun seluruh tim termotivasi sesuai perannya, sehingga menciptakan keseimbangan antara produktivitas individu dan kesuksesan organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, ya Yukri nanti. Baik, terima kasih. Untuk slide selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Studi kasus kali ini kita mengangkat PT Mayora Indah. PT Mayora Indah itu sendiri merupakan sebuah perusahaan makanan terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1977 dengan berbagai produk unggulan seperti biskuit, kopi, makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik dalam rangka mempertahankan daya saing dan produktivitasnya. PT Mayora Indah menerapkan sistem kompensasi dan insentif yang terstruktur dengan baik. Untuk sistem kompensasinya sendiri, PT Mayora Indah menggunakan sistem gaji yang kompetitif dan juga transparan. Gaji pokok ditentukan berdasarkan posisi, pengalaman, dan juga kinerja karyawannya. Misalnya, seorang operator produksi dengan pengalaman 5 tahun dapat menerima gaji pokok sebesar 5 juta rupiah per bulan. Sementara, manajer produksi dapat menerima gaji hingga 15 juta rupiah per bulan. Selain gaji pokok, perusahaan tersebut juga memberikan tunjangan berupa tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan juga tunjangan makan yang bervariasi sesuai dengan jabatannya. Kemudian untuk insentif dan juga bonus itu sendiri, untuk meningkatkan motivasi karyawannya, PT Mayora Indah menerapkan berbagai program insentif. Salah satu contohnya adalah program bonus tahunan yang diberikan berdasarkan kinerja individu dan juga tim. Karyawan yang mencapai target produksi dan kualitas tertentu dapat menerima bonus dari target yang sudah mereka capai. Selain itu, perusahaan juga mengadakan penghargaan karyawan terbaik setiap kuartal, di mana karyawan yang menunjukkan dedikasi luar biasa akan mendapatkan penghargaan berupa uang tunai dan juga sertifikat. Untuk contoh kasus nyatanya, dalam 1 tahun terakhir, PT Mayora Indah menghadapi tantangan dalam memenuhi target produksi akibat pandemi COVID-19. Untuk mendorong semangat kerja, manajemen memutuskan untuk memberikan insentif tambahan berupa bonus khusus bagi tim produksi yang berhasil mencapai target bulanan selama periode tersebut. Nah, kemudian hasilnya tidak hanya target tercapai, tetapi juga terjadi peningkatan produktivitas sebesar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga kesimpulan dari studi kasus ini yaitu studi kasus ini menunjukkan bahwa sistem kompensasi dan insentif di PT Mayora Indah itu sendiri sangat efektif dalam meningkatkan motivasi dan juga produktivitas karyawannya. Dengan gaji yang kompetitif dan program insentif yang menarik, perusahaan mampu mempertahankan karyawan berkualitas tinggi serta mencapai target bisnisnya. Untuk rekomendasi untuk PT Mayora Indah itu sendiri adalah terus melakukan evaluasi terhadap sistem kompensasi ini agar tetap sesuai dengan pembangunan industri dan juga kebutuhan karyawan. Kemudian untuk selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari seluruh presentasi kami kali ini adalah kompensasi dan insentif sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai karena membuat mereka merasa lebih dihargai dan juga dilindungi. Kompensasi diberikan berdasarkan standar upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah dan guna memastikan keadilannya. Pegawai dengan tanggung jawab lebih besar mendapatkan kompensasi yang lebih tinggi. Sementara pegawai dengan jabatan yang sama di perusahaan mendapatkan kompensasi yang sama untuk menghindari kecemburuan. Kompensasi diberikan setiap bulan, sedangkan untuk insentif itu sendiri diberikan berdasarkan prestasi dan juga keterampilan. Jadi tidak selalu diberikan setiap bulan. Untuk memastikan keadilan dan meningkatkan motivasi, kompensasi haruslah sesuai dengan jabatan atau golongan yang telah ditetapkan standar gajinya setiap bulan. Hindari melakukan perbandingan kompensasi antara pegawai dengan golongan yang sama. Kemudian berikan insentif kepada pegawai yang menunjukkan keterampilan dan juga prestasi kerja yang baik. Sekian untuk presentasi kami dari kelompok 5. Untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Sebus,